Sudah menengok pembawa acara, kupikir-pikir mirip Jeremy Teti. Cocok tak, Pak? Negeri Bengkalis, negeri yang aman, negeri Melayu tanah bertuah. Kalau sudah mendengar Pak Wakil Bupati kata sambutan, nampaknya aku tinggal doa. Kalis luar biasa, punya wakil bupati doyan ngomong. Luar biasa, Pak. Saya dari tadi pengen wis mandek gitu. Berhenti stop karena panjang-panjang ngomong pun sing dibayar aku dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum fadzan ghalizan lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala ta'ala min suratil ukhra, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man da'a ala musbaiti wa laisa minna man mata ala musbaiti. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat, Bu? Bu, sehat? Sehat? Sehat, Pak? Sehat, Insya Allah. Ini polisi-polisi soleh. Di saat orang dan petugas lain ngepam kantor KPU, sampean-sampean duduk di sini mendengarkan pengajian. Ini tandanya Anda adalah polisi yang kena sprint malam ini. Kalau perkara soleh hara yakin atau ya. Pemain KB ya. Yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama, asatis wa asatizah, mu'alim wa mu'alimah di kampung ini, di tempat ini, di daerah ini, di kota ini. Mudah-mudahan ulama-ulama kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus ayahanda Buya Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat Ahlul Bait Ibu Bupati Kabupaten Bengkalis yang malam hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati, Bapak Bagus namanya, orangnya modelnya gitu itu.
Ini luar biasa Pak. Beliau asalnya dari Jawa, ternyata sama macam saya. Tapi saya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Pak Wakil lahiran Jawa. Biasanya orang Jawa suksesnya dodolan bakso pentol. Tapi di Bengkalis ini saya lihat banyak orang Jawa yang berhasil, termasuk menjadi orang nomor 2 di Bengkalis. Luar biasa Pak. Piron teh dana kampanye tahun ini. Iya. Sehat-sehat Pak Wabu. Sampaikan salam saya dengan Ibu Bupati, insyaallah. Yang terhormat Ahlul Bait, Bapak Kapolres Polres Bengkalis, Bapak Setio Bimo Anggoro. Ini luar biasa, masih muda, calon jenderal, amin. Orangnya humble, ramah tamah, karena ada maunya. Orang gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita doakan Pak Kapolres beserta dengan Ibu, mudah-mudahan senantiasa Allah lindungi dimanapun Bapak bertugas. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Bapak sampai sini, Bapak Bayu, Masya Allah. Bapak Bayu masih muda jadi Ketua Pengadilan Negeri. Nyoba piro ini Pak? Nggak ya, Masya Allah. Luar biasa ya, orang-orang muda semua. Kalau Ustaz nggak ada nyogok, tenang aja. Hanya aku nggak yakin kok muda-muda semua tapi jadi pejabat. Iya. Kompak pasaran Siramani piro nanya ini. Enggak ya Allah. Nah, ini orang berilmu, orang yang luar biasa, hakim yang menentukan hukum, mana benar, mana salah. Ingat, Pak Hakim, ketika nanti kami semua sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kaulah orang yang paling lama dihisab oleh Allah. Masyarakat dengar, masyarakat itu enggak banyak hisabnya. Jadi pemimpin pasti pemimpin yang paling lama dihisab. Jadi pemimpin itu paling lama dihisab. Kenapa? Karena mempertanggungjawabkan atas apa yang dia pimpin. Mau jadi pemimpin apa aja, mau jadi wakil bupati, mau jadi kapolres, itu semua nanti terakhir. Kenapa? Mempertanggungjawabkan atas apa yang dia pimpin, termasuk hakim. Dia jadi hakim di dunia, di akhirat dia bakal gantian dihakimi Allah. Satu sel lenong telu. Jadi Ustaz pun suwi juga. Saat selwis tenang aja lah. Cuman perkara remisi akhirat aku dhisik. Karena dalil wakeh ngono lho ya. Sehat-sehat ya. Wis yang terhormat Ustaz Awaluddin Hasibuan, halak kita. Ya, istri saya harahap, Pak. Jadi istri saya harap. Jadi Marta Rumbola nanti kita sebentar ya. Pak Asisten, Pak Kabakesra, Bapak Wakapolres ya, Pak Dandim, Pak Jaksa. Ya Allah kasihan kursinya Pak tersiksa. Para sepuh, ini sepuh yang hadir, para
tokoh-tokoh agama lintas agama. Kau bukan saudaraku satu akidah, tapi kita bersaudara sebangsa dan setanah air. Kita boleh berbeda akidah dan keyakinan, tapi kita dipersatukan lewat NKRI di bawah merah putih. Mudah-mudahan perbedaan tidak menjadikan perpecahan di antara kita, saudaraku, tapi jadikan perbedaan sebagai wadah untuk saling mengenal dan saling melengkapi di antara kita. Yang mayoritas jangan menghakimi yang minoritas. Yang minoritas jangan kau melunjak di tempat yang mayoritas. Saling memahami untuk mencapai ukhuwah watoniyah yang lebih baik adanya. Amin. Dah. Siapa lagi yang kuhormati? Habis. Ngomong. Ketua Paguyuban Kabupaten Singgi Belangkon, Pak. Ya. Kemudian para perwira, para itulah urusan kalian lah. Itu ya. Mudah-mudahan yang nggak bisa aku sebutkan satu persatu, semua ini kita yang hadir, kita kumpul di sini, kita hilangkan perbedaan, kita datang di sini karena ukhuwah dan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Ya, ayo, aku nggak lama-lama, aku barusan dapat WA, Ustadz ceramahnya sejam. Oke. Aku tergantung request Pak Yai. Karena ad-dhayyifu kal mayyit. Tamu itu seperti mayit. Lah bener Pak. Yang namanya mayit itu dia papakan kan pasti diem ya. Diem. Dimandiin diem. Dipukul dia diem. Dimarah dia diem. Dibentak dia diem. Dipijak dia diem. Kenapa? Mayit nggak punya nyawa. Jadi kalau tamu itu seperti mayit, malam ini aku tamu, berarti aku. Mulut siapa yang ngomong mayit? Kalau memang nggak senang biar aku tutup ceramah ini. Makna ad-dhayyifu kal mayit, tamu itu seperti mayit, artinya apa? Tamu kudu harus ngikut sama tuan rumah, nggak boleh protes, ya, karena tamu. Lah saya bang, tadi pagi jam 9 dijemput di homestay di Jalan Serikandi Pekanbaru, karena dari tanggal 25 saya sudah di Pekanbaru. Dijemput jam 9, 3 mobil yang jemput, semua polisi, macam jemput tahanan. Diam aja aku dalam mobil. Jantungan aku. Biasa yang jemput 1 mobil 2 orang, 3 mobil. Biar tahu kau. Jangan kepikir jadi ustadz nih enak, setengah mampus jadi ustadz nih, biar tahu kau. Jadi ustadz nih, jadi pendakwah, kita harus tahu apa maunya yang undang. Dan setiap panitia yang undang aku pasti requestnya satu, Ustadz kalau bisa yang lucu-lucu, termasuk Iki Bimo. Kau mana berani sama Kapolres begitu? Pangkatmu aja yang banyak, tapi gak berani kau manggil Bimo kan? Belum ada mental kau bos. Makanya enak jadi ustadz nih Pak. Kapolres digiling, wakil bupati digas, ketua pengadilan dibanting. Sidang lah, mana peduli aku. Nih, ini luar biasa. Request Ustadz kalau bisa ceramahnya yang lucu, oke. Gue turuti maumu, tapi inget turuti mau. Bener bang, bener.
Saya di TV ceramah 5 menit 10 juta loh. Ini sejam 60 menit kalikan itu mampus. Tahu kan dulu? Ya benar. Selalu request Ustaz kalau bisa lucu-lucu oke. Tidak ada satupun panitia yang mengundang aku sampai detik ini. Ya Ustaz kalau bisa ceramahnya nanti buat nangis lah, nggak dapat. Kecuali BKN sholat Idul Fitri itu baru mintanya gitu. Kalau bisa buat nangis Ustaz biar sadar orang itu oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, bayangkan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Bayangkan ini adalah Idul Fitri terakhir kita. Tidak ada jaminan tahun muka kita bakal sampai umur kita ke sana. Nangis semua. Selesai khatib, semua pulang. Gantian aku yang nangis. Selop hilang nangis. Makanya serba salah. Jadi Ustadz ini Bapak Ibu, jangan pikirnya gampang. Nanti datang lama diceritai jemaah. Lama kali Ustadznya datang ya. Mentang-mentang jadwalnya padat terus datangnya lama-lama. Salah. Datang cepat diceritain. Cepat kali Ustadznya datang kan? Iya. Nampak kali nggak punya jadwal. Makanya sudah salah. Ceramah panjang salah. Ceramah panjang-panjang. Nggak mikirkan orang capek kerja 1 hari nyocot aja mulut di depan. Tutup apa? Ngomel. Nanti ceramah pendek. Udah ceramah pendek. Gitu aja wakil bupati ya Pandi. Ini serba salah Bang. Makanya seorang tamu itu harus ngikut apa maunya tuan rumah. Tamu nggak boleh ngelawan. Kalau tamu ngelawan berarti dia bukan tamu tapi orang yang ngajak ribut Pak. Ini tamu ngikutin sejam oke, nggak masalah. Ceramah panjang pendek ya segitu juga Pak. Tapi nggak tahulah kan, malam hari ini wakil bupati sama ketua pengadilan negeri datang, yang nggak tahu kan. Kalau ketua MUI harus suara tahar. Jangan sampai mikir nawa wis mumet ya. Nih, jadi saya ngikut apa maunya tuan rumah saja, sejam-sejam. Jadi Ustaz, ya apa yang mau kau sampaikan pada malam hari ini? Dah banyak lah. Cukup 2 poin saja. Apa yang 2 ini? Dengar, tujuan kita ngumpul di sini kan untuk bersatu ya. Iya kan macam-macam. Makanya tadi Pak Wabuk bawa Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Dibacakan artinya, aku bacakan bahasa Arabnya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hei manusia, kau diciptakan bersuku dari jenis laki-laki dan perempuan. Zakaro wa unsa, laki-laki dan perempuan. Kalau nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan bercampur, nggak akan ada kita. Nggak ada mama kita, ayah kita, nggak akan ada kita. Betul? Maka kita diciptakan dari jenis yang sama-sama manusia. Ya, kalau kami keyakinan kami agama Islam min sulalatin min tin, saudaraku. Kami diciptakan dari saripati tanah, ya. Manusia diciptakan dari saripati tanah. Ya kan kita semua berasal dari tanah. Hidupnya kita di atas kita makan yang asalnya dari dalam tanah. Kalau mati, meninggal, wafat, kita kembali ke dalam tanah. Mewakil bupati dari tanah, kapolres dari tanah, pengadilan dari tanah, MUI dari tanah, asisten dari tanah, dandim dari tanah, jaksa dari tanah, ucai dari tanah. Perkara tanahnya terserah, banyak macamnya. Ada tanah gambut. Ya, tanah gambut sekali cangkol ini keluar air. Ada tanah tandus. Ada
tanah sengketa ini yang payah nih. Model-model tanah sengketa ini, model kalau Ustadz ceramah dia berdiri-berdiri itu tanah sengketa. Ya benar, yang lain duduk tertib berdiri aja kamu. Nah itu tanah makam. Makanya apa yang perlu kita sombongkan? Kita asalnya sama-sama dari manusia, dari laki-laki dan perempuan. Kita saling berbeda. Kalau muka kita sama semua, apa enak? Apa pikirmu aku mau sama mukaku sama Pak Wabah? Welek aku tuh. Ya. Kita diciptakan ini dari saripati yang sama, tapi kita berbeda, kata Allah. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Kalian kujadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu, saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya yang terbaik, yang termulia di hadapan Yang Maha Kuasa, di hadapan Allah, dialah yang paling takwa di antara kita. Bukan perkara status jabatan yang membuat kita mulia di hadapan Allah. Biar dengar kau dulu wakil bupati. Jangan kau jadi wakil bupati sombong kau. Belum tentu kau masuk surga duluan. Ya benar Pak. Kau jadi polisi dengan jabatanmu hari ini, jangan merasa paling hebat karena di hadapan Allah. Bukan perkara jabatan yang membuat kita hebat. Jangan kau jadi polisi so hebat, petentang-petenteng pinggir jalan. Ustadz kau pergi khotib nggak pakai helm, kau razia ngapain? Ustadz mau cepat-cepat awak pergi khotib, Pak, di stop. Yang kau razia itu seharusnya bukan kami yang mau pergi khotib tuh, yang main judi-judi online, skater, slot. Hebat, petentang-petenteng. Masih ada jabatanmu, pensiun kau nanti, petentang-petenteng lah, pijak kepala. Jangan sombong hari ini dengan jabatan kita. Karena status pangkat tidak menentukan apa masuk ke dalam surga. Tingkat status pangkat, jabatan, popularitas, harta di dunia tidak menjanjikan kita masuk dan menjadi kategori orang yang mulia di hadapan Allah. Tuh yang dibilang sama Pak Wabub, Bilal bin Rabah, orang keling, orang hitam Pak, dia yang dipilih oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Berarti apa? Perkara takwa bukan perkara warna kulit, bukan perkara jabatan, bukan perkara status. Wakil bupati pun kau Pak, masuk masjid tetap kau buka sepatu. Betul nggak? Kapolres pun masuk masjid buka sepatu. Apalagi kau ketua pengadilan. Tetap buka sepatu. Lah benar. Oh aku wakil bupati. Aku datang belakangan. Aku wakil bupati orang nomor 2 di Bengkalis. Aku harus sap di depan. Nggak iso. Nggak bisa Pak Wabu. Kau datang pertama sap depan, kau datang terakhir tetap di belakang. Artinya apa? Di hadapan Allah itu semua nggak berlaku Bapak Ibu. Maka hari ini kita berkumpul di sini. Hilangkan sejenak kesombongan kita. Hilangkan perbedaan status sosial kita. Kita berkumpul berdoa, menundukkan kepala dan bermunajat kepada Allah, menandakan kita lemah di hadapan Allah sebagai hambanya. Kita minta ampun, kita minta tolong supaya apa? Kita nanti ketika pagelaran pesta demokrasi mampu menjalankan tupoksi kita dengan lancar Bapak Ibu. Benar ya? Maka rumusnya itu apa?
Dengar, satu rumus supaya damai, satu, timbulkan seni di tengah-tengah umat. Seni, Pak. Seni. Bagaimana kalau nggak ada seni di dalam kepemimpinan? Pasti nggak akan tercipta yang namanya kedamaian. Ya sama macam ceramah Ustadz Awaludin. Kalau kita Ustadz ceramah nggak punya seni, begitu diundang basmati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita semua bakal mati, bapak mati, ibu mati. Dia nggak pernah bilangkan dirinya mati, orang lain aja mati, kau mati, kau mati, kau mati. Besok diundang basmati lagi, kau mati, kau mati, kau mati. Dia nggak pernah nunjuk dia mati. Besok diundang bahas mati lagi, mati lagi. Terakhir 2 minggu ditelepon-telepon nggak ngangkat, rupanya dia yang mati. Kira-kira kalau ceramahnya model kayak begini, ini nyambung nggak? Kenapa? Karena Nabi pun dalam berdakwah memiliki seni. Mau'izatul hasanah, penyampaian yang baik harus dipakai dengan seni yang baik. Maaf, di Jawa Wali Songo menyampaikan dakwah dengan wayangannya, dengan adat dan budaya, supaya apa? Dakwahnya nyampe. Ya, dai harus punya seni. Makanya dalam dakwah ini harus punya seni. Bang Haji Roma Irama, beliau tidak berceramah, tapi beliau menyanyi, tapi isinya semua dakwah. Dakwah juga, Pak. Dia nggak ceramah, tapi pakai lagu. Tengok lagunya. Nenteng ceret, 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 nenteng ceret. Begadang jangan begadang, nenteng ceret, nenteng ceret. Kalau tiada artinya, nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret. Begadang boleh saja, nenteng ceret, nenteng ceret. Kalau ada jandanya, dakwah, Pak, isinya. Makanya Nabi itu disenangi kalangan anak-anak, remaja, sampai orang tua. Kenapa? Nabi punya seni, Pak. Jadi dalam berkepemimpinan menjalankan tugas kita sebagai pengambil kebijakan di negeri Bengkalis ini, Pak, tolong kita harus punya seni untuk menyatukan masyarakat. Tanpa seni itu semua omong kosong. Ibu-ibu lah kalau main qasidah, Bu, kan ada seninya kan? Islam sendiri pun melahirkan seni. Tengok ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah disambut sama orang-orang Ansor. Tala'al badru min saniyatil wajaba syukru mada'anillah. Seni gak? Seni. Makanya aku lebih senang kalau tengok orang tuh punya seni. Qasidah tuh seneng aku, Pak. Kenapa? Qasidah itu mencerminkan seninya agama Islam. Bahwasanya Islam itu, maaf, agama yang berakhlak. Bukan berarti nggak baik, semua baik, Pak. Ini karena saya pakai bahasa agama Islam ya, Pak. Pada dasarnya semua kita baik. Cuman Islam tengok, ketika dia menyampaikan qasidah, di dalamnya ada nilai-nilai dakwah yang dibalut dengan syair dan lagu, kan enak gitu. Enak goyangnya ibu-ibu ini ketika nyanyi qasidah. Satu jadi vokalis, yang belakang jadi backing vokal. Dari dahulu hingga sekarang, yang belakang cuma jawab shalalalalala. Kaum wanita gemar berdandan shalalalalala. Itu setengah mati, yang belakang cuma ngomong shalalalala, itu bayarannya sama itu. Yang nyanyi sama yang shalalalala sama. Apalagi kalau kita tengok goyangnya, ya Allah, enak tengok goyangnya itu, Pak. Cuman 4 penjuru kanan kiri muka belakang sampai mampus, begitulah goyangnya. Dari dahulu hingga sekarang kaum wanita gemar berdandan, berhias diri, berbusana, enak sampai mampus 3 album begitulah goyang.
mampu menyampaikan akhlak di tengah-tengah umat. Karena nggak pernah aku tengok orang nyanyi lagu qasidah itu goyang yang bertingkah-tingkah, nggak pernah. Nggak pernah aku tengok orang nyanyi lagu qasidah dari dahulu hingga sekarang. Enggak. Ini melambangkan apa? Seni itu ternyata menggambarkan akhlaknya manusia. Dengan seni mampu mengekspresikan tujuan daripada visi misi dari seorang pengambil kebijakan. Maaf Pak, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu seni memimpinnya hebat. Benar. Waktu Umar bin Khattab jadi kepala negara, presiden, setelah Abu Bakar wafat. Ya, benar ya. Abu Bakar wafat, Umar jadi presiden. Waktu itu Abdurrahman bin Auf diangkat sebagai gubernur. Ini maaf. Datang tahu-tahu ada satu orang, maaf bukan orang Islam Pak. Orang non-Islam. Bukan orang Islam, orang Yahudi. Dia datang sama Umar ngelapor. Khalifah Umar bin Khattab, aku mau ngelapor sama kamu. Apa? Rumahku digusur. Siapa yang gusur? Gubernur. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Kenapa digusur? Pelebaran masjid. Rumahku kena. Padahal baru seminggu yang lalu dapat dana bedah rumah itu. Itu pun masih baru separuh, mau diambrukkan lagi cuma. Kalau sempat itu digusur gimana nasib kami? Kau pikir karena dulu marah. Apa kata Umar? Jangan nangis kau. Kau ambil tulang di lubang sampah. Untuk apa? Kau ambil, masa banyak cerita kan? Ambil. Dihunuskannya pedang Umar di garis tulang. Kau bawa, kau kasih sama Abdurrahman bin Auf. Kasih sama gubernur. Ini aja, iya. Ini aja, iya. Udah pikir, nggak usah banyak cerita. Pijak kemana mana? Pigi Pak. Hei Abdurrahman bin Auf. Wah dulu gubernur enak dijumpai Pak. Presiden enak, gampang jumpainya. Sekarang aja di sini, baru wakil bupati payah kali ini. Ini wakil bupati sana ya, bukan di sini ya. Cuma wakil bupati sana sama sini satu grup WA, jadi kelakuannya sama. Maksudku beginilah, dengar. Maksudku gini, kalau hari ini kita diamanahkan sama masyarakat jadi pengambil kebijakan, yang mau jangan susah-susah apa mau dijumpai masyarakat. Yang humble aja apa? Orang kau pun punya jabatan karena kami nyucuknya. Coba kalau dulu kau nggak dicucuk sama orang Bengkalis, nggak usah sombong lah Bu. Nah bener, jangan sombong kita. Kita hari ini punya jabatan karena ada yang memilih kita, karena ada campur tangan masyarakat. Hari ini kau para pejabat, terutama para pejabat tinggi, jangan sombong. Hari ini kau punya jabatan karena ada bawahan. Jadi ini sejahterakan bawahanmu yang tertekan kena sprint. Puas kalian, puas. Rokok kue pollution ya. Maka hidupnya harus punya seni biar enak Pak. Itu begitu tadi, maaf, ini datengin orang Yahudi, datangi Abdurrahman bin Auf, nih ada pesan dari Umar. Apa ini? Tulang. Gemetar Abdurrahman bin Auf tuh yang gubernur.
Gemetar tangannya megang tulang yang digaris dengan pedang oleh Umar bin Khattab. Seolah-olah garis itu mengatakan, hei Abdurrahman bin Auf, kau jangan sombong, jangan sesuka-sukamu memimpin. Kenapa? Kau nanti bakal jadi tulang belulang seperti ini. Hei para pejabat, jangan sombong, kau nanti bakal jadi tulang seperti ini. Salah aja berceramah di sini. Jangan sombong, kau nanti bakal jadi tulang belulang. Langsung tuh Abdurrahman bin Auf langsung kabari sama pemborong proyek. Tarik proyek, batalkan. Tapi sudah diparipurnakan, nggak peduli. Ini udah ketok palu loh, nggak peduli, cabut proyek itu. Bangun balik rumah orang Yahudi yang kena gusur untuk pelebaran masjid. Atas perintah siapa Pak Gubernur? Perintah Umar bin Khattab, seorang khalifah kepala negara kita. Ini seni Pak. Pemimpin harus mampu merangkul semua kalangan. Bukan hanya yang satu akidah dengan dirinya saja, tapi yang berlainan akidah pun selagi dia masyarakatnya juga harus dilindungi. Ini maka pemimpin harus punya seni Pak. Untuk apa? Menciptakan kedamaian. Nah kalau sempat pada waktu itu yang datang sama Umar ngelapor nggak digubris sama Umar, chaos nggak? Berantem nggak? Berantem, demo, terakhir apa? Orang ini keluarkan gas air mata, kan nggak ini? Ini beraninya main tembak air. Mampus nggak potong ceramahnya ini. Tadi amplop belum di apa kan? Agak ngerti juga aku kayak gini. Ya Allah ya. Maka harus punya seni. Pemimpin harus punya seni untuk menyatukan Nggak maaf, masjid sendiri mau sebesar apapun masjid, mau semegah apapun masjid, mau semewah apapun masjid, itu kan bergantung kepada dua Bapak Ibu. Siapa yang manggil, siapa yang mimpin ya. Ya maaf kalau yang manggil nggak punya seni, kira-kira masjid yang besar kayak begitu tuh bakal rame nggak sama jemaah? Sama macam saudaraku. Begitu. Kalau pendetanya maaf, serius saja. Enak nggak kira-kira kita dengar khutbahnya? Enak. Harus ada guyonannya. Kan gitu, itu namanya seni. Masjid besar, megah, mewah, yang manggil nggak enak, nggak amin. Maka yang manggil harus punya seni. Maka masjid sebesar apapun, tapi kalau yang manggil suaranya nggak enak, yang manggil kakek-kakek, nah, mana rame? Azanatu. Allah. Allah. Siapa mau datang tuh? Orang di rumah pun mikir, alah tuh macam tak ada yang lain tuh. Mati aja udah tuh. Karena masjidnya rame tergantung siapa yang manggil. Lah bener Bang. Serius. Tapi kalau masjid walaupun dia kecil, yang manggil suaranya bagus, lantang suaranya, bagus langgamnya, bagus duduk makom lagunya, enak Pak. Yang nggak pernah sholat ke masjid pun pasti bakal bangun. Kenapa? Minimal dia bangun penasaran nengok siapa yang ngajar. Nah benar. Ya coba kalau kita rumah dekat masjid, tahu-tahu tiba-tiba ada yang azan subuh-subuh pakai azan irama Mekah. Senang nggak kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah azan subuh begini, terbangun awak. Siapa yang azan itu mak? Awak
awak bilang sama bini awak, itu yang azan anak kita. Anak kita yang azan itu, anak kita ya. Betul lah kau, iya anak kita yang azan. Ayahnya yang tak pernah sholat pun bangkit. Terkejut kalau anaknya yang azan. Betul lah kau, anak kita yang azan. Betul loh ya. Kok rajin kali anak kita, pagi-pagi udah azan subuh di masjid. Rajin lah anak macam kau ayahnya. Orang dah azan subuh mata lo masuk terpicing ya. Bapak nggak ada otaknya loh. Tahu cuma buat aja loh. Enak kalau begitu. Enak rame bang. Seni menyatukan umat. Nanti zuhur lain lagi lagunya, diputarnya azan Malaysia nih. Cuman azan Malaysia itu Ustaz, kasih tarik sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah begini azan, ya Allah. Emak dia pun saking senangnya anaknya azan, keluar dari rumah emaknya itu. Dibilang sama tetangganya, "Kak, yang azan anak aku." Keliling kampung dia, anakku. Tapi nggak sholat juga sama. Ya, ternyata benar seni menyatukan Nih masjid tergantung siapa yang manggil. Kalau yang manggil punya seni enak. Ya, Ustadz punya seni yang datang rame. Ustadz gak punya seni yang datang cukup sekali lah ngundang Ustadz. Cukup. Masjid rame jemaah. Ketika sholat tergantung siapa yang mimpin. Siapa yang nyetir, siapa yang imam. Kalau yang imam bagus, masih muda, lantang suaranya, bagus lagunya, rame tuh jemaah, mau ayat apapun yang panjang dibaca, tenang aja di belakang. Kenapa? Meresap ke hatinya. Coba kalau atuk-atuk itu lagi yang imam, tak ada seninya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ilal ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Awak di belakang bingung. Amin. Kenapa enggak semangat? Enggak ada seni. Tapi kalau yang imam, yang mimpin punya seni, enak. Luruskan shaf, rapatkan barisan. Emak ayah di belakang, Masya Allah, macam tanda kenal suara kawannya. Allahu Akbar. Kan anak aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Wah, di belakang mak tuh, ya Allah, cantiknya suara kau. Nggak salah mak didik kau ilmu agama. Ya Allah, nah bangga mak. Oh kak, dia imam mak. Kalau anak kau nggak bisa jadi imam, nggak bisa. Benar, nggak bisa. Emosi kawan sebelah. Aku tahu ini anak kau, cuman ini sholat mulut kau diam. Yang sebelah nyambung sholat tuh nggak boleh bercakap. Yang belakang emosi. Untung aku nggak ngomong kan. Kenapa? Seni menyatukan umat. Tenang kita Pak. Mau terawih 23, mau terawih 11 rakaat. Tapi kalau yang mimpin ngerti apa maunya yang dipimpin, enak itu jalannya.
Maka hari ini kau jadi pemimpin, jangan pernah jadi pemimpin yang mau terus-terusan dingertiin sama masyarakat, tapi jadilah pemimpin yang mau mengerti akan kepentingan masyarakat. Harus gini, udah cukuplah kau kami ngertiin Pak Wabu. Jadi udah, sekarang gantian kita yang ngertiin masyarakat. Masyarakat kalau pemimpin udah ngertiin masyarakat nggak perlu keluar-keluar, tinggal main selesai. Kenapa? Pemimpin dekat sama masyarakat. Pemimpin punya seni dalam mengayomi masyarakat. Bukan hanya yang dulu mencoblos dia saja yang dia pimpin, tapi yang nggak nyoblos dia, lawan dia pun dia rangkul untuk bersatu. Guna apa? Mencapai Bengkalis yang apa tadi? Bermasa. Masa itu apa? Marwah, maju dan sejahtera, menciptakan Polres Bengkalis yang hebat. Itu salah satu contoh ceramah menjilat. Maka hidup kudu harus punya seni, pemimpin punya seni dalam memimpin masyarakat. Tokoh agama punya seni dalam menyampaikan di tengah-tengah masyarakat. Tokoh agama yang lain, bapak-bapak pendeta, bapak-bapak apa? Kalau udah apa sebutannya? Itulah pokoknya ya. Iyalah, punya seni menyampaikan di tengah-tengah masyarakat. Artinya apa? Jangan sampai apa yang kita sampaikan memperkeruh suasana di tengah-tengah masyarakat. Capek Pak Polisi, capek nih. KPU, Bawaslu datang orang gimana? Gak diundang Pak? Mana KPU, Bawaslu? Mana orangnya? Mana? Bapak apa? Bawaslu. Kau jangan kau rekam sama aku ya. Tanya nih Bawaslu, semua jadi laporan sekarang nih. Tapi kalau di Bawaslu gini nggak gentar lah kita lah. Insyaallah ya. Pak KPU mana? Pak KPU hadir. Perwakilannya, gimana Pak tahun ini tetap kerdus yang digembok? Udah aku nanya, ya terserah, yang penting aman dah. Kok ya terserah, orang sanggupnya itu ya nggak masalah. Yang penting kita di tengah-tengah masyarakat jangan sampai memperkeruh keadaan. Ayolah para tokoh agama, ini kumpul para lintas agama, sampaikan kepada jemaah kita masing-masing. Jangan karena beda perpilihan lantas kita saling bercerai-berai di antara kita. Boleh pesta politik, tapi jangan sampai kita jadi korban politik. Cocok Pak? Silakan berpesta politik, tapi jangan sampai jadi korban politik. Sebenarnya yang memicu kekisruhan di dalam pesta demokrasi cuma satu. Apa itu? Nomor piro, wani piro. Ini yang rusak. Ini tugas Pak Bawaslu sebenarnya. Harus tegas Bapak menindak. Ada berapa kopreng masuk ke Bapak? Tolak Pak. Nonsen itu semua. Benar yang dibilang sama Pak Wabub, jangan sampai kita masyarakat ini jadi korban politik. Jangan sampai masyarakat kita yang sekarang ini hidup di tengah-tengah negara yang demokrasi jadi ibarat seperti daun salam. Daun salam ngerti nggak? Daun salam orang mau menggulai, orang nak menyemur ayam, nak menyemur daging, dicari daun salam itu. Supaya apa? Wangi masakan Bapak Ibu. Setelah wangi masakan matang, kira-kira pertanyaanku, dimakan nggak daun salam itu? Pernah kalian makan daun salam? Jujur kalian semua. Dimakan nggak daun salam itu? Dibuang.
Yang dimakan apanya? Semurnya, gulainya. Maka hari ini jangan sampai kita jadi korban politik seperti daun salam. Karena kepentingan kita dipakai, setelah dapat kepentingannya kita dicampakkan. Jadilah masyarakat yang bijak. Maka ciptakan pemilu yang jujur dan berkeadilan. Jangan dari siapa-siapa dulu. Ibda binafsi. Atur diri kita. Kalau diri kita sudah mengatakan tidak, tetap tidak, Bapak Ibu. 1.000, enggak. 200, enggak. 300, enggak. 10 juta, sekali tidak, tetap tidak. Awalkan dari diri kita. Libatkan Allah yang Maha Esa dalam setiap pilihan kita. Kenapa? Karena hari ini kita berdoa. Hari ini kita berkumpul. Kalau sudah berdoa berarti kan kita melibatkan Allah yang Maha Esa. Nah, ketika kita melibatkan Allah, tanamkan kejujuran, karena kejujuran itu akan melahirkan sifat ihsan, Bapak Ibu. Ma huwal ihsan? Al ihsanu an ta'budallah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah, tapi kalau kau enggak melihat Allah, kau yakin Allah melihat akan dirimu. Kalau kita ibadah seakan-akan kita melihat Allah, kita enggak nengok, tapi kita yakin Allah nengok kita. Kira-kira kita bakal macam-macam enggak? Kira-kira kita bakal aneh-aneh enggak? Pak Hakim, kalau kita yakin Allah melihat kita, la ta'khuzu sinatun wa la naum, maka aneh-aneh enggak kita? Enggak. Kenapa? Allah melihat kita. Di hadapan manusia kita lolos. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Tapi di hadapan Allah kita tidak akan pernah lolos. Aku dulu wakil bupati, dia muncul kata malaikat. Wah, makin enak kali lah malaikat ngilingnya. Ya benar Pak. Makanya yuk kita awali dari diri kita. Ya, ayo awali dari diri kita. Kalau kita sudah mampu jujur dalam menegakkan kejujuran dan keadilan, berdemokrasi, awali dari diri kita, kita berhasil. Insya Allah kita akan mampu mengajak orang banyak untuk jujur dan berkeadilan dalam demokrasi, Bapak Ibu. Ayo pakai seni kita masing-masing. Pejabat dengan jabatannya, pengambil kebijakan dengan kebijakannya, aparat pemerintahan dengan wewenangnya, para tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya dengan kebijaksanaan dan keilmuannya. Insya Allah kalau seni sudah tegak untuk menyatukan umat, maka tidak akan terjadi perpecahan di antara kita. Amin. Dua, udah 1 jam lebih. Ini ceramah 10, 11. Terakhir ya Pak. Ya. Janji aku terakhir. 2, supaya pemilu damai harus ada Pak Ustadz, kerjasama dan sama-sama bekerja. Apa? Kerjasama dan sama-sama bekerja. Kalau kerjasama aja nggak cukup, harus sama-sama bekerja. Kalau cuman kerjasama pasti masih ada yang pegang pinggang, terutama nih yang duduk-duduk di depan ini. Lah bener Bang, karena judulnya kerjasama. 2 orang pun udah dihitung kerjasama, yang lain begini. Terakhir jadi fardu kifayah, asal udah laksanakan yang sebagian selamat. Enak kali kau. Makanya nggak cukup kerjasama, harus ada sama-sama bekerja. Kalau sudah kerjasama dan sama-sama bekerja, nggak ada lagi yang berpegang tangan di pinggang, bertolak tangan di pinggang. Semua pasti akan turut ikut ke lapangan mengamankan demokrasi yang akan nanti kita laksanakan di 2024. Ini baru benar, kerjasama dan sama-sama bekerja. Loh, ini yang ngajari bukan saya Pak. Wong Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ngajarin Bang. Kapan ngajarinya Nabi? Tuh dulu tengok, dengar nih, pasang kuping ya. Dulu ketika peletakan Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad tahu apa? Batu hitam yang tertempel di dinding Ka'bah, tuh Hajar al-Aswad Bang.
Waktu itu orang rebutan, Pak. Kenapa rebutan mau meletakkan Hajarul Aswad di dinding Ka'bah? Karena pada waktu zamannya Nabi Nuh alaihi salam itu hanyut Hajarul Aswad itu, maka diamankan di Jabal Qubais. Itu Jabal Qubais letaknya di mana? Di belakang tempat tahalul. Itu ada bangunan yang gede warna hijau namanya Jabal Qubais. Dulu diamankan di situ, Bang. Nih, rebutan meletakkan Hajarul Aswad ke dinding Ka'bah. Masing-masing pimpinan kafilah. Kalau sekarang ngomongnya masing-masing pimpinan parpol. Ya, rebutan. Siapa yang berhak meletakkan Hajarul Aswad? Aku kursiku di DPR lebih banyak. Aku, namanya aku partai baru yang nggak ada. Rebutan, Pak. Kita hati mampus lah, peduli. Ya benar, Bang. Ini supaya sadar, ambil contoh langsung di lapangan gitu loh. Nih kalau zamannya sekarang ditarik ke parpol, masing-masing sibuk siapa yang berhak meletakkan ini, kan gitu ya. Benar. Saya berhak, kenapa kursi saya lebih banyak? Oh tidak, saya partai pengusung, saya dulu partai koalisi. Rebutan, Bang. Ini kira-kira begitulah. Pemuka-pemuka Quraisy pada waktu itu rebutan siapa yang paling berhak meletakkan Hajarul Aswad. Terakhir Nabi ngomong sama orang itu, diam-diam. Nabi nggak banyak cerita, tapi Nabi banyak kerja. Dibentangkannya serban Nabi, diambilnya Hajarul Aswad, diletakkan di atas serban Nabi. Nabi ngomong, pidato Nabi. Jangan kacau ya. Kita memang saling berbeda-beda. Kita masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ayo kita angkat bareng-bareng. Masing-masing semua pimpinan-pimpinan kafilah pegang ujung sorbanku masing-masing. Kita angkat bareng-bareng. Angkat bareng-bareng, Pak. Nabi nggak ngomong aja, Nabi juga ikut ngangkat. Ayo angkat sama-sama. Sang Su, berangkat Hajarul Aswad. Lah benar, begitu sampai di dinding Ka'bah, Nabi yang menempelkan. Yang tadi mau berantem, yang tadi mau perang gara-gara berebut meletakkan Hajarul Aswad, lewat kerjasama dan sama-sama bekerja, selesai masalah, Bapak Ibu. Maka hari ini kerjasama saja nggak cukup, tapi sama-sama bekerja. United we stand, divided we fall. 3 hari 3 malam menghafal gitu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mengutip perkataan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Apa kata Jenderal Sudirman? Tidak akan ada kemenangan tanpa adanya kekuatan. Kekuatan tidak akan terlahir tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan tidak akan pernah tercipta tanpa adanya silaturahim. Makna silaturahim di sini apa? Kerjasama dan sama-sama bekerja. Nah, selesai. Kesampingkan kepentingan pribadi. Al-maslahatul ammah muqaddimun 'alal maslahatul khassah. Kepentingan pribadi, kepentingan umum itu jauh di atas kepentingan pribadi. Insya Allah kerjasama dan sama-sama bekerja bakal akan tercipta dengan baik adanya. Amin. Nah, terus gini, bangun kerjasama, sama-sama bekerja. Jangan saling kita bertolak pinggang dan jangan saling salah menyalahkan. Ya, jadi semuanya merasa bertanggung jawab. Kalau kita maaf cuman kerjasama, nanti adanya salah menyalahkan. Kenapa terlambat? Kan kau. Tapi kalau sudah sama-sama kerja, ini semua jadi tanggung jawab. Nggak akan terjadi saling menyalahkan di antara kita. Bukan hanya menciptakan perdamaian di tengah masyarakat, di dalam keluarga pun harus ada kerjasama dan sama-sama bekerja. Istri dengan tupoksimu melayani suami tupoksimu menafkahi istri. Sehebat-hebatnya bintang, sehebat-hebatnya melati 2 di pundakmu, Pak Kapolres, di rumah kau tetap banpol. Kenapa? Nih Kapolres sebenarnya itu tetap
Ibu Kapolres sebenarnya, ya pertanyaanku satu aja, ada yang siapa yang pegang? Jujur berdua. Nih yang megang nih, kenapa Ustaz tahu? Nasibku pun gitu juga. Setengah mampus ceramah kemana-mana sampai keluar urat leherku. Yang gajian siapa? Tuh yang di rumah. Ayah kadang perempuan nih. Kamu setengah mampus cari nafkah. Capek kamu cari nafkah. Pagi pulang petang, kadang-kadang nggak pulang. Rupanya udah buka cabang kawan, cocok. Ya, tolong Bu, kami nggak minta yang lain-lain selain satu saja. Tolong layani kami dengan baik. Dengan telingamu. Di dunia kau sudah kami nafkahi, di akhirat nanti kau kami pertanggungjawabkan. Coba. Hanya kau jangan sibuk aja. Suami pulang lama, mulut kau ngomel. Kau pulang lama. Nanti suami pulang cepat, curiga. Bisanya pulang cepat kau selama ini. Serba salah waktu jadi suami. Ngapain kau nanya-nanya gitu? Itu kan urusan kami. Nanti sampai handphone diperiksa, ngapain mau periksa handphone kami? Sepandai-pandainya kau periksa handphone kami, lebih pandai kami menghapus duluan sebelum sampai. Enggak jumpa, enggak Bu. Dek, 500 meter lagi udah nyampe rumah, jadi balas ya. Main lah. Udah paham apa? Nampak dari gaya duduknya tuh, nampak. Maka tolong Bu, bangun kerjasama yang apik. Nih capek ini kami kerja mencari nafkah. Ketika kau lepas kami dalam keadaan hidup, belum tentu kami datang kembali ke rumah dalam keadaan hidup. Betul nggak Pak? Aku dilepas istriku setengah jam cuma jumpa di Kuala Lumpur, dia tahu kok. Nggak bisa ngapa-ngapain setengah jam. Mau ngapa-ngapain pun ada anak-anak ikutin aku terus. Coba setengah jam jumpa di Kuala Lumpur, saya terbang lagi ke Riau, Bapak Ibu kemari ke tempat kalian ini. Coba harus ada kerjasama dan sama-sama bekerja. Kau lepas kami dalam keadaan hidup, belum tentu nanti ini balik dalam keadaan hidup. Maka harus ada kerjasama. Jangan kau curigai kami. Di dunia kau sudah kunafkahi, di akhirat kami pertanggungjawabkan lagi semua kelakuanmu. Kau yang berbuat dosa, kami yang mempertanggungjawabkanmu. Makanya Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad mengatakan, apa kata Imam An-Nawawi Al-Bantani? Akan ada 10 kelompok golongan manusia yang nanti ketika dia rajin ibadah, dia banyak beramal saleh, dia banyak beramal baik, tapi nanti dia tidak akan dimasukkan dan tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah. Siapa dia? Para istri yang dia ahli ibadah, dia ahli ilmu, dia ahli amal baik, tapi dia menyakiti hati suaminya. Sebelum dia minta maaf, kau takkan diterima amal ibadah. Ubela malam di Klemen tadi. Mulai malam minggu, kalau awak ada salah sama suami, minta maaf. Oba, banyak salahku selama ini. Banyak kali aku rasa salahku sama abang. Datang laki pun saya hebat, yang banyaknya salah kau sama aku. Sering kali kau tidur mantap dia, padahal masih hujan, kata laki. Minta maaf awak. Sebelum awak minta maaf, takkan diterima Allah amal ibadah kita. Lazimkan ini, lazimkan. Ya, maka tolong jangan curigai
kami ketika pergi kerja cukup doakan, bang, sehat-sehat abang kerja ya. Jangan sampai terjadi apa-apa sama mobil masih kredit. Karena awak kalau pergi didoakan, hati-hati bang, cari rezeki yang berkah, yang halal ya bang. Perkara yang haram terselah lah, nggak usah kau bawa ke rumah, cukup tinggal di kantor kau aja, kata istri Kapolres. Ya benar Pak Kapolres, Pak Hakim ya dengar, yang halal aja Pak. Marah-marah tuh tinggal kantor aja, nggak usah bawa lah. Ini hakim sana, hakim sini. Tapi kawan, jadi kelakuannya sama. Ya, nih, yang buru-buru jangan bawa ke rumah lah, cukup tinggal di kantor, yang halal-halal yang bawa ke rumah. Ya bang ya, iya. Doakan abang ya, dia kan semangat awak. Awak kecup tangan suami itu, jadi ya bang ya. Senang kata awak. Ini sepele. Ibu selalu nggak buat gitu, cium tangan suami. Kalau pas tanggal muda kan. Jangan gitu bu, ini sepele, tapi pahalanya besar. Apa pahalanya Ustaz? Ketika suami keluar rumah mencari nafkah, atau ketika istri keluar rumah karena mendapatkan izin suaminya, lalu dia kecup tangan suaminya, maka pahalanya sama seperti dia mencium Hajar Aswad, batu hitam yang tertempel di dinding Ka'bah. Berebut orang ketika tawaf mau mencium Hajar Aswad. Ibu tak pala jauh-jauh, ada Hajar Aswad di rumah. Apalagi tangan suamimu hitam, makin besar pahala. Istri saya kalau saya pergi ceramah, Umi, iya Pak, Hajar Aswad. Lah benar. Harus ada kerjasama, biar apa? Ketenangan dapat. Ya Allah, suami pergi tenang, istri pun melepas kepergian suami dengan doa. Allah redha, malaikat senang. Berangkat di starternya Honda tuh. Pergi dulu abang deh ya, iya. Bang, tengoknya suami ke belakang. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Laki awak pun nyambut. Bininya nyambung pula. Tuji dekat jana sanam, tiari hokai diwana sanam. Lakinya menyambung. Berangkat tenang. Jalan lagi suami. Bang, kata bini, apa? Kelapa itu pohon depan tuh ketabrak nanti. Awak pikir tak ngapain, rupanya ingatkan ada pohon. Enak bu, tenang, suami kerja tenang, awak melepas suami redho, Allah redho, malaikat senang. Maka kerjasama untuk menciptakan kedamaian di tengah-tengah umat juga kudu harus diawali dari rumah tangga. Baik-baiklah ya, aman ya, insya Allah. Kalau punya seni, punya kerjasama dan sama-sama bekerja, insya Allah pemilu damai tahun 2024 akan tercipta dengan baik adanya. Itu sajalah barangkali ya. Pertama, untuk menciptakan pemilu damai, satu, kita harus punya seni, pemimpin dengan kuasanya, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya dengan kebijaksanaan dan keilmuannya. Yang kedua, bangun kerjasama dan sama-sama bekerja. Kerjasama saja tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan sama-sama bekerja. Agar apa? Turut serta turun ke lapangan dalam
mengamankan peta demokrasi tahun 2024. Insya Allah kalau sudah demikian akan tercipta pemilu damai tahun 2024. Masyarakat Bengkalis akan menjadi masyarakat yang maju, marwah dan sejahtera, dan akan tercipta keamanan. Polres Bengkalis hebat. Amin. Itu saja barangkali yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi cemeti, cambuk dan nasihat buat kita sehingga mampu kita implementasikan dalam kehidupan kita. Amin. Itu saja barangkali Bapak Ibu ya. Doakan saya doakan mudah-mudahan yang saya tinggal nih semua dalam keadaan sehat semua ya. Ya, saya doakan tetap istiqomah di jalan yang baik. Amin. Saya besok yang kembali ke Sumatera Utara, doakan saya senantiasa dalam lindungan Allah dimanapun saya berada ya. Ini ya, karena selepas saya dari Sumatera Utara, malangnya saya tablik akbar di Siantar Simalungun bersama wali kota dan pihak Pemkab Simalungun. Senin saya terbang lagi 3 hari di Malaysia, 5 hari saya ada jadwal di Singapura, 4 hari di Brunei Darussalam. Itu pun kalau ada yang undang. Kalau nggak ada yang undang apa ya kepentingan. Terima kasih, mohon maaf. Ila liqa assalamu wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roy.